Shalom, nama saya Marce. Saya berasal dari Manado, tepatnya di Langoan, Minahasa. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen dan dididik dari orang tua Kristen. Sampai saya menjadi dewasa, saya mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya merantau datang ke Jakarta waktu itu tahun 1994. Saya datang ke Jakarta dan Tuhan izinkan saya juga untuk pelayanan juga setelah dari Jakarta saya ke Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Dan saya di sana bertemu dengan almarhum suami saya. Saya menikah di Magelang pada tahun 2003 dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang paling besar sekarang sudah kuliah masuk semester 6 dan yang kecil sekarang duduk di SMP kelas 7. Puji Tuhan, kalau saat ini saya dipercayakan untuk mengembalakan pekerjaan Tuhan di GPDI Peniel Delta Mas. Dan juga saya saat ini berusia 53 tahun. Sungguh luar biasa, saya menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan atau penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna yang saya alami secara pribadi. Kalau saya menyaksikan dari awal pelayanan, begitu banyak penyertaan Tuhan yang saya alami dan keluarga saya alami. Tapi yang saya mau saksikan ini pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Bahwa benar-benar penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Saat mau memasuki tahun 2024, kami memasuki tahun 2004 dengan keluarga saya utuh. Masih ada almarhum, ada kedua anak saya. Dan kami berjalan. Tapi Tuhan izinkan di bulan Juli di pertengahan tahun 2024. Yang secara manusia tidak pernah saya duga. Tapi Tuhan izinkan. Tapi hanya satu yang saya pegang, bahwa kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan nyata di dalam kehidupan saya. Pada saat itu saya boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia izinkan, Dia tidak akan biarkan sedetik pun. Pada bulan Juli, waktu itu semuanya berjalan dengan baik. Pelayanan juga berjalan dengan baik, puji Tuhan, pelayanan yang berjalan dengan baik. Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah. Pada tanggal 12, tepatnya hari Jumat itu, suami saya waktu itu sehat, dia masih bisa pelayanan. Kebetulan pada hari Jumat itu ada pelayanan keluar, dia pelayanan. Memang biasanya kalau mau kemana-mana saya sama suami. Cuman kebetulan waktu itu memang saya yang sakit sebetulnya. Saya yang sakit sampai hari Jumat itu biasanya saya temenin suami saya untuk pelayanan. Saya nggak temenin dan juga waktu itu suami saya bilang, sudah mama di rumah saja karena mama lagi tidak enak badan. Dan memang kalau saya nggak ikut, suami saya pergi pelayanan, dia naik motor kalau hanya dia sendiri. Jadi saya tanya waktu itu, Pak, tidak apa-apa papa sendiri yang jalan? Suami saya bilang, tidak apa-apa mama di rumah aja karena mama tidak enak badan. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik.
pulang dari pelayanan, akhirnya kami ngobrol-ngobrol juga, ngobrol-ngobrol mengenai pelayanan, dan saya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan kami ngobrol-ngobrol mengenai pelayanan, dan kebetulan waktu itu juga anak saya bilang, "Pak, ayo dong kita temenin dong main sepeda." Dan pada sore waktu itu saudara, masih sehat, masih nemenin, karena waktu itu sebetulnya saya memang nggak kuat, tapi suami saya bilang begini, "Ayo Ma, kita berdua temenin anak main sepeda." Cuman saya bilang, "Sudah papa saja," kata saya enggak. Terus ya udah ayo temenin, karena suami saya ajak saya untuk temenin, ya akhirnya saya bertindak, saya mau temenin. Nah saya temenin. Nah kami ngobrol-ngobrol dan tidak ada tanda-tanda apapun. Dan saudara yang sampai sorenya kami pulang, sampai di rumah karena memang saya tidak masak. Suami saya juga bilang gini, "Ayo Ma, kita jalan kaki saja, kita cari makan." Nah jadi pas hari itu memang suami saya ngajak saya untuk jalan terus. Nah saya ikutin juga, saya ikutin. Jadi tidak ada tanda-tanda sama sekali di mana dia tinggal beberapa jam lagi mau dipanggil sama Tuhan. Sampai saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu dia masih ngobrol karena masih ada jemaat juga yang datang, masih ngobrol-ngobrol, dan mungkin sampai jam 9 malam, terus habis itu dia bilang, "Ayo Ma, kita berdoa, kita mau istirahat." Akhirnya kita berdoa, kita sekeluarga berdoa. Jadi masih berdoa biasa, dan juga suami memang biasanya, karena waktu itu suami saya yang sebagai gembala sidang, dia yang mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan, yang dilayani, didoakan satu demi satu. Dan itu memang sudah jadi kebiasaan sejak kami jadi hamba Tuhan. Kami mendoakan siapapun yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Semenjak kami ada di kota Delta Mas ini, walaupun anak-anak yang kami layani, memang sudah menjadi kebiasaan kami. Kami sebut nama satu persatu jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, kami doakan. Dan pada waktu itu, pada hari Jumat itu, suami saya masih sempat mendoakan satu persatu sampai kepada anak-anak, didoakan, disebut nama-namanya. Jadi waktu itu tidak ada tanda-tanda memang Tuhan sudah mau panggil. Jadi dia mendoakan. Dan akhirnya mungkin kami jam 10 kurang 15 menit kami istirahat. Dan kami sudah istirahat, Tetapi setelah jam 1 pagi, tepatnya itu sudah tanggal 13 Juli, jam 1 pagi suami saya bangunkan saya. Dia bangunkan, "Mama, bangun Ma." Saya tanya, "Kenapa Pak?" Suami saya bilang, "Ma, ayo kita mau berdoa." Saya tanya, memang saya tempat tanya, "Pak, kita mau doa Pak?" Suami saya katakan, "Mari kita mau berdoa, doakan saya, dada saya sakit." Cuman ngomong gitu. Akhirnya kami keluar dari kamar. Di kamar masih ada anak saya yang kecil. Jadi kami keluar dari kamar supaya tidak mengganggu anak yang lagi istirahat. Kami keluar di kamar, dan kebetulan di ruang tamu ini ada karpet. Kami duduk di situ dan kami berdoa. Kami berdoa, "Tuhan, tolong Tuhan, berikan kesembuhan." Waktu itu suami saya suruh saya pimpin doa, saya berdoa, "Tuhan tolong berikan kesembuhan kepada suami saya." Dan habis itu setelah selesai berdoa, waktu itu memang suami saya minta ditensi. Dan dia masih ngobrol juga biasa, tidak ada tanda-tanda di mana dia sudah sesak nafas atau apa, tidak ada. Dan akhirnya karena sudah ditensi, memang agak tinggi tensinya. Terus sebenarnya dia bilang mau ke rumah sakit. Cuman saya bilang, "Aduh Pak, saya nggak bisa nyetir, saya nggak bisa apa." Terus akhirnya, "Oh iya gitu ya." Terus akhirnya suami saya duduk dan dia berkata, jadi kata-katanya terakhir dia bilang, "Ya kalau gitu kita serahkan aja sama Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik." Nah puji Tuhan, jadi suami saya saat dia di akhir hidupnya dia itu, saya lihat bahwa dia tetap berserah kepada Tuhan.
Dia tetap berserah kepada Tuhan. Sampai dia katakan kepada saya, apa yang Tuhan buat sudah kita serahkan sama Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Saya waktu itu memang saya mengiyakan. Iya Pak, kita berserah sama Tuhan. Dan akhirnya saudara, mungkin cuma beberapa menit setelah suami saya katakan kita berserah sama Tuhan. Cuman hanya mungkin tidak sampai 5 menit, dia sandarkan kepalanya, terus habis dia sandarkan kepalanya, dia mau buka mata, terus memang dia katakan, oh Tuhan tolong saya. Dia cuma bilang gitu, terus saya tanya kenapa Pak? Dia cuma bilang mata saya. Karena memang dulu memang sudah pernah, tapi pernah kena serangan stroke. Tapi nggak parah waktu itu. Jadi dia masih bisa ibadah. Sempat dia bilang mata saya seperti dulu. Memang waktu itu dulu dia bilang matanya sempat kabur. Jadi karena dia bilang mata saya seperti dulu, saya langsung peluk. Pas saya langsung peluk, suami saya langsung pingsan. Tetapi jadi dia merasa sakitnya itu, dia hanya merasa sakit dada itu hanya kurang lebih 30 menit. Dan ternyata pas dia mengeluh, pas dia pingsan itu, karena saya tidak punya pengalaman saya pikir memang cuma pingsan, namun memang setelah dia pingsan saya longgarkan, terus dia tiba-tiba kayak narik nafas, tapi narik nafasnya berat, cuman mungkin udah sampai 5 kali tarikan, terus mungkin sudah tidak ada. Tapi karena saya tidak punya pengalaman, jadi saya tidak tahu. Mungkin sudah tidak ada. Nah, di sini saya hanya mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saat kami bawa ke rumah sakit dan dokter katakan sudah tidak ada, saya hanya katakan, Tuhan, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Kehidupan kami ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang sudah ngambil suami saya percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada saya. Saya percaya Tuhan akan perlengkapi saya. Saya percaya dan saya imani Tuhan tidak akan membiarkan saya. Sampai saudara, saya telepon semuanya, saya kasih tahu semuanya. Semuanya memang kaget karena masih ngobrol sama suami, masih sehat, tapi tiba-tiba kau dengar sudah tidak ada. Dalam perjalanan saya hanya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih anak-anak saya kekuatan. Dan puji Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang Tuhan kirim, jemaat yang begitu kompak, yang Tuhan berikan. Mereka mendukung saya, mereka mendoakan saya. Sungguh luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sampai saya katakan, Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saat itu juga dari sinode mempercayakan untuk saya melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini karena latar belakang saya sama seperti suami saya. Karena kebetulan juga saya dan suami bertemunya di sekolah Alkitab. Ini saya dipercayakan untuk saya meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi sudah 5 bulan lebih ini saya mengembalakan pekerjaan Tuhan di GPDI Kota Delta Mas ini. Dan saya melihat luar biasa penyertaan Tuhan. Orang yang selalu berserah kepada Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Orang yang selalu hanya mengharapkan kekuatan daripada Tuhan, di situ Tuhan tidak pernah tinggalkan. Memang janji firman Tuhan itu iya dan amin, dan saya sudah alami. Dalam menjalani ini saudara, saya tidak punya pengalaman. Secara manusia, saya tidak punya pengalaman dalam memimpin. Karena memang semenjak pas saya mau jadi hamba Tuhan, pas saya mau dipanggil oleh Tuhan, saya hanya satu tekad saya bilang, Tuhan, saya rindu
menjadi seorang hamba Tuhan yang memang tujuannya saya hanya mau membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saya. Sehingga Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya melihat hari demi hari Tuhan tidak pernah tinggalkan. Waktu suami saya meninggal, saya berkata gini, Tuhan, saya tidak punya saudara di sini Tuhan. Keluarga saya jauh-jauh. Keluarga suami juga jauh-jauh. Kami tidak punya siapa-siapa, tapi kami percaya Tuhan akan menolong. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan. Saya yang nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan yang senantiasa tolong. Tuhan yang senantiasa campur tangan. Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu baik, saudara. Sehingga saya sangat berterima kasih. Saya tidak bisa lagi mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Memang Tuhan luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau peka apa yang mau terjadi kepada kita, apa yang Tuhan rancangkan kepada kita, sebenarnya Tuhan, kalau kita memang dekat sama Tuhan, Tuhan yang kasih tahu. Karena itu juga saya sudah alami. Sebelum suami saya dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh kepada saya. Ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh kepada saya. Dan saya sadar Tuhan, ternyata ini maksud Tuhan buat saya. Jadi luar biasa, sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan. Jadi lewat perjalanan kehidupan saya ini, kalau saya sampai saat ini masih ada, dan saya boleh dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan satu tanggung jawab yang besar, itu bukan karena saya, tetapi itu semua karena Tuhan. Hanya Tuhan mau pakai hidup saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya, ini hidup saya, pakailah saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Supaya saya selalu dalam apa yang Tuhan percayakan, bahwa saya selalu berserah kepada Tuhan. Bukan saya bersandar kepada kekuatan saya. Itu selalu yang saya tanamkan, jangan bersandar kepada kekuatan manusia, tapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan itu yang saya tanamkan di dalam pribadi saya, bahwa kekuatan, kemampuan, kesanggupan itu hanya Tuhan yang hanya bersumber daripada Tuhan. Dan sudah nyata Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Kalau saya masih tetap kuat, saya tetap sehat, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saya, dan karena Tuhan mau punya rencana buat saya. Jadi mungkin di luar sana banyak ibu-ibu juga yang mungkin sama seperti saya, yang mungkin suami juga sudah dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi biarlah tetap kuat, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan itu berarti Tuhan tahu kita itu mampu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu berarti Tuhan tahu kita itu mampu. Tinggal bagaimana kita siap mau menjalani atau mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tinggal itu yang pertanyaan bagi kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Jadi lewat kesaksian saya ini, saya sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya. Pakailah saya apa yang menjadi maunya Tuhan dalam pribadi saya. Saya katakan Tuhan tahu kehidupan saya. Tuhan tahu batas kemampuan saya. Tuhan tahu seberapa saya mampu. Tetapi saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu kalau Engkau yang percayakan atau Engkau yang mau mengambil suami saya percaya Engkau juga akan memperlengkapi saya. Dan luar biasanya penyertaan Tuhan. Dan kalau sedikit saja saya agak menjauh, saudara, di situ saya mengalami kayak ada rasa kekeringan. Saat saya merasa kayak ada kekeringan, saya cepat-cepat kembali, saya cepat-cepat datang kepada Tuhan.
Jadi saya sungguh luar biasa bahwa Tuhan itu sangat baik bagi saya, dan Tuhan selalu ada bersama saya. Tuhan tidak mau saya menjauh, sehingga dia selalu ingatkan saya, selalu membawa saya untuk selalu dekat dengan dia. Jadi saya sangat bersyukur punya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya, bahwa dia ada sampai saat ini dia ada. Dan Tuhan Yesus selalu beserta dengan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan saya boleh melihat bagaimana juga penyertaan Tuhan buat anak-anak saya. Di situ Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan menolong mereka, baik studi mereka, Tuhan yang senantiasa tolong, Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka. Sekalipun mereka sudah papa mereka sudah diambil oleh Tuhan, tapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan semangat bagi anak saya, yang bisa memberikan dorongan bagi anak saya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi lewat kesaksian saya pada saat ini, biarlah mungkin ada ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin mengalami seperti apa yang saya alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu-ibu yang ada. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tinggal bagaimana dia selalu menunggu kita. Dia selalu ada dekat kita. Tapi seringkali kita yang menjauh. Tuhan mau kita mendekat kembali. Tuhan tidak pernah, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Cuman seringkali kita manusia yang menjauh. Tapi Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita kembali dekat. Puji Tuhan, ini yang menjadi kesaksian saya. Biarlah lewat kesaksian saya dapat membangun atau dapat menguatkan ibu-ibu juga, atau anak-anak Tuhan di luar sana yang mungkin mengalami persoalan, yang mengalami tantangan, yang mungkin secara manusia mungkin berkata, Tuhan saya tidak mampu. Tapi ingat, memang kita secara manusia kita tidak mampu, tapi ada Tuhan yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan, yang memberikan semangat baru bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.